alhamdulillah sudah hadir. Marwi Depok, alhamdulillah sudah hadir. Bu Sumarti, alhamdulillah sudah hadir. Kita sama-sama belajar ya, ya Bunda di sini. Masih ada waktu 4 menit lagi untuk segera diinfokan kembali untuk para timnya, para calon-calon jamaahnya untuk segera hadir di Jum Syiar Baitullah. Silahkan ya, ya Bunda, diingatkan kembali untuk para tim-timnya. Alhamdulillah, Bu Menik juga sudah hadir. Siap belajar ya, Bunda. Baik, Bunda. Alhamdulillah, kita dipertemukan di sekolah Syiar Baitullah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan impian kita, harapan kita untuk menuju ke Baitullah Allah mudahkan. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Imam Hadi ya Alhamdulillah sudah hadir juga Pak Imam Hadi. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama bertolabul ilmi di sini ya. Alhamdulillah kita sudah disediakan sekolahnya sangat luar biasa ya ya Bunda. Ada waktu 2 menit lagi untuk segera diinfokan kepada tim-timnya, calon-calon jamaahnya untuk segera hadir. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menimba ilmu di sini karena banyak ilmu yang sangat luar biasa. Bunda Lasih, Basri juga alhamdulillah sudah hadir. Selamat belajar ya, Bunda. Bu Yati Sumiati juga alhamdulillah sudah bisa hadir. Masih ada waktu 2 menit lagi ya Ayah Bunda untuk mengingatkan kembali para tim-timnya, para calon-calon jamaahnya. Karena di sini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menimba ilmu. Karena banyak ilmu yang sangat luar biasa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Alhamdulillah sudah masuk 120 ya ya Bunda. Kita mulai aja ya Pak Haji ya. Karena waktunya sudah pukul 9, kita mulai saja ya Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita eh, kita sama-sama akan belajar di Sekolah Syiar Baitullah. Mudah-mudahan ayah bunda yang hadir di Zoom ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan diluaskan rezeki kita. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan sama-sama belajar di Syiar Baitullah. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar sekolah Syiar Baitullah kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Berdoa mulai. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah Ayah Bunda kita udah sama-sama berdoa. Sebelumnya perkenalkan mungkin yang
masih banyak yang belum kenal saya. Nama saya Iya, saya dari Tangerang. Saya seorang ibu rumah tangga. Baik Ayah Bunda, saya akan menemani Ayah Bunda 1 jam ke depan untuk menjadi MC. Sebelumnya, saya juga akan berterima kasih terlebih dahulu sama PT Excellent yang sudah mewadahi sekolah syiar ini untuk kita semua sehingga kita sama-sama bisa sama-sama belajar. Dan saya juga berterima kasih sama Ustadz Hardi yang selalu memberikan semangatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan rizki. Tak lupa juga saya berterima kasih sama Mas Rido dan tim-tim yang ada di belakang panggung. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan rizki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, sebelum kita panggil pemateri yang sangat luar biasa, kita bertalbiah terlebih dahulu. Monggo Mas Rido. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya ayah bunda, kita sudah sama-sama bertalbiyah. Pastinya sangat menyentuh hati ya ayah bunda. Sebelum kita panggilkan pemateri yang sangat luar biasa, mari ayah bunda kita rendahkan hati kita kosongkan gelas kita agar ilmu yang kita dapat menjadi lebih manfaat. Baik ayah bunda, saya akan panggilkan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau pernah belajar S1 di Jakarta dan S2 di Amerika dan beberapa perusahaan swasta di Indonesia, Singapura, dan Cina, dan usaha developer dan kontraktor rumah. Dan beliau juga sudah pernah berhaji 1 kali dan berumroh 4 kali. Sangat luar biasa ya ayah bunda. Sebelumnya kita ketik angka 999 untuk semangat kita belajar. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda semua. Terima kasih Bu Jelipa dan terima kasih Bu Nur dan terima kasih Bunda Sopi juga alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Bunda Kurnia dan terima kasih Imam Hadi dan terima kasih teman-teman semua yang sudah ketik angka 99. Kita panggilkan saja, beliau adalah Bapak Haji Abadi. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Haji. Udah masuk ya suara? Suaranya udah masuk ya? Jelas Pak Haji, sudah jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma sholli ala warahmatullahi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu kita hari ini yaitu Syiar Baitullah. Terima kasih kepada juga ada MC Bu Yas yang sudah membuka acara ini dan rekan-rekan yang ada di belakang layar. Pak Rido, Pak Banu, dan semuanya. Terima kasih juga pada Ustadz Hardi yang bisa juga uh, apa, um, hadir juga di acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di Jumat yang pagi ini yang cerah ini, saudara-saudara kita itu saat ini sedang siap-siap untuk menjalankan ibadah haji. Nah, banyak saudara-saudara kita yang dengan berbagai macam cara mereka berhaji ya, ada yang sudah berumur bahkan sampai dicatat oleh Kerajaan Saudi sampai 104 tahun Bapak Ibu. Mereka contoh seorang ibu sudah 104 tahun dan juga ada satu contoh bapak-bapak yang sudah berusia 103 tahun. Nah, ini contoh dua orang yang sungguh luar biasa. Mereka menabung dari tahun ke tahun dengan hanya mungkin 10.000, 20.000, 50.000, akhirnya mereka bisa berangkat, Bapak Ibu. Nah, syukur Alhamdulillah kita mendoakan semoga jemaah Indonesia saat ini yang sedang ada di Tanah Suci selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji sampai nanti pulang ke tanah air dengan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini pagi ini kita melakukan syiar Baitullah. Yaitu apa sih sebenarnya gunanya, apa sih gunanya itu supaya Bapak Ibu yang mungkin ya mohon maaf yang belum berkesempatan bisa berangkat ke tanah suci baik itu secara umroh maupun haji, di sini kami nanti ada suatu cara ya solusi yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu gitu. Jadi dulu itu kalau kita mau berangkat haji itu harus menabung, betul dia harus menabung gitu. Karena memang alternatifnya hanya seperti itu atau cash. Biasanya kalau cash itu mereka sampai jual sapi, jual sawah, jual rumah karena memang mereka mengutamakan ingin ketemu pengen ke Baitullah, pengen ziarah ke makam
baginda Rasul. Nah, luar biasa perjuangan mereka Bapak Ibu, sampai menjualkan sawah, kerbau dan semuanya ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat. Sampai hari ini pun masih banyak di daerah, yang di mana saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir hari ini, semoga kita bisa melihat contoh-contoh perjuangan mereka, bagaimana mereka sebegitu hebatnya berjuang ingin ke Baitullah. Nah, bersyukur Alhamdulillah kami dari Biota Wisata, Tour and Travel, Haji dan Umroh, sekarang ada lima kemudahan yang nanti akan kita bahas sama-sama Bapak Ibu, bahwa tidak harus juga cash. Kalau cash silakan, kalau bagi yang mampu boleh cicil, dan nanti kita jabarkan ya di presentasi berikutnya. Baik Bapak Ibu, segera kita mulai ke slide pertama mengenai ya udah ya. Oke ya. Kita mulai ke slide pertama. Saatnya berangkat umroh, jangan tunda panggilan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini ingin sekali bersujud-sujud di sejadahnya, kemudian melihat gambar Baitullah gitu ya. Mereka berdoa. Nah, mereka kadang-kadang mulai ada yang gampang goyah, Bapak Ibu. Ada yang, oh ya saya mau berangkat haji dan umroh, mau. Tapi begitu ada lihat motor, ya cicilan mobil, akhirnya tergoyang dia. Dia akhirnya ingin mendahulukan itu. Padahal apakah ada jaminan dengan sepeda motornya atau mobilnya dia bisa besok memperoleh pahala yang besar dari Allah? Kan jawabannya belum tentu artinya ya. Nah, di sini kita harus meletakkan Allah di posisi yang paling tinggi. Artinya kita merasa harus bersyukur. Nah, salah satu sifat yang manusia kita alami, termasuk saya juga, kita kadang-kadang kurang bersyukur, Bapak Ibu. Ya, sebagaimana disampaikan dalam surat Ibrahim ayat 7, bahwa orang yang bersyukur akan diberi nikmat lebih. Jadi pandai-pandailah nomor satu bersyukur. Nomor dua, mencintai diri kita sendiri. Ya, artinya sebelum kita melakukan sesuatu berniat, apakah doa ini sudah masuk gitu. Nah, kalau kita dua ini belum ada, memperkuatlah itu. Jadi kita harus bersyukur dulu pada Allah atas pemberian Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena selama ini nikmat Allah luar biasa. Termasuk oksigen yang kita hirup saat ini, per detiknya itu nilainya tidak terhingga. Coba Bapak Ibu, bayangkan 5 menit aja kita nggak bisa nafas. Kira-kira bagaimana? Nah, itu jadi kadang-kadang kita nggak bersyukur. Sudah diberi anak-anak yang soleh-soleha, diberikan rumah, diberikan pekerjaan, dipermudah segala urusan pendidikan anak-anak kita. Lalu hanya sedikit saja Allah tuh rindu kepada kita semua. Baginda Rasul rindu ingin ziarah makamnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi jangan tunda kita untuk menuju panggilan Allah gitu ya. Jadi panggilan Allah ini macam-macam. Ada yang lewat sholat, panggilan azan itu sebenarnya ada panggilan Allah. Karena azannya kita sama di Mekah atau Madinah sama, Bapak Ibu ya, isinya sama. Itulah panggilan Allah. Jadi jangan bilang, ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bilang, oh saya kan belum dipanggil sama Allah. Itu sudah, azan itu sudah panggilan Allah. Kemudian lewat apa lagi? Lewat mimpi, ya. Lewat mimpi. Atau ada lewat rekan kita, saudara kita yang ngajak, ya. Atau lihat tetangga kita yang sedang berangkat. Kalau kita melihat tetangga kita berangkat duluan, kadang-kadang kita suka bulu kuduknya berdiri ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah sebenarnya panggilan Allah sudah ada Bapak Ibu. Oke, nah, nanti kita akan masuk ke berikutnya. Silakan Mas Ridho, terima kasih. Slide berikutnya. Umroh panggilan suci untuk hati yang terpilih. Ya Bapak Ibu, umroh bukan sekedar perjalanan, tetapi undangan langsung dari Allah kepada hamba yang Dia kehendaki. Tidak semua yang mampu bisa berangkat. Ya, banyak orang yang kaya raya, tapi dia tidak dipanggil atau tidak dimampukan. Kenapa? Karena dia tidak punya niat yang kuat. Ya. Niat yang dimaksud di sini, niat ingin bertemu Allah itu harus seperti apa? Karena ada 3 niat. Pertama, niat yang boleh dibilang lembek. Ya, artinya jadi gampang goyang. Ya, saya ingin ke Baitullah, tapi ada tapi-tapinya, ada pengecualiannya. Itu berarti dia masih belum niat gitu ya, belum niat kuat. Kemudian ada niat goal mas, ini sudah bagus, artinya dia sudah meningkat, ibadahnya sudah ada dan sebagainya ya, dan melakukan peningkatan, tapi dia juga masih goyang ya, ada cicilan motor dan sebagainya masih ya.
Ingat, emas itu masih bisa dileburkan oleh panas, bara api, ya. Yang kita maksud di sini adalah niat yang utama kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberi rezeki kita selama ini. Niatnya apa? Harus niat yang berlian. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melalui kita secepatnya melakukan pembayaran cash atau DP, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan niat berlian, Bapak Ibu. Jadi itu semoga yang hadir Bapak Ibu yang hadir hari ini segera bisa sama-sama kita ke Baitullah. Silakan next Mas Rido. Kita slide berikutnya. Mas Rido. Umroh di bulan Ramadan ini sangat ditekankan. Umroh dan haji salah satu penyebab datangnya rezeki. Jadi jangan ragu untuk ngeluarin biaya umroh. Biaya umroh itu bagus sekali, biaya haji bagus sekali. Itu penyebab datangnya rezeki, itu sedekah yang sangat besar. Apalagi kalau di Ramadan, karena afdal sedekah di bulan Ramadan. Plus lagi umroh di Ramadan ini pahalanya sama dengan haji. Plus bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hujjah. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Jadi umrah paling 2-3 jam selesai. Haji 6 hari baru selesai. Tapi bisa didapatkan pahala haji dengan umrah di bulan Ramadan. Khusus Ramadan nih. Dan plus lagi dalam riwayat lain, hujjatan ma'i. Sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Ini fadilah tersendiri lagi. Maka dianjurkan untuk melakukan ini. Kata Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, terus menerus dari umrah ke umrah dan haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ya Bapak Ibu, betul ya. Kita setuju ya bahwa memang itu sudah yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, itu sudah ada semua di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti umroh dari satu yang ke satu, dari umroh yang satu ke umroh yang lain, itu terhapuslah dosa-dosa kita. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, antara satu umroh ke umroh yang lain, berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Manfaat daripada umrohnya sangat besar Bapak Ibu. Tadi yang pertama, menghapus dosa-dosa masa lalu, melepaskan beban batin penyesalan, kemudian memulai hidup dengan hati yang lebih tenang dan lapang. Ya Bapak Ibu, makanya banyak orang-orang yang pulang dari tanah suci, mereka sudah punya kepribadian yang baru, kepribadian yang siap. Ya artinya semua orang pasti punya dosa Bapak Ibu, ya semua orang termasuk saya juga pasti dosanya banyak sekali. Makanya kadang gini, oh saya ingin berangkat ke Baitullah, tapi nanti saya mau sholat dulu, saya mau meningkatkan ibadah saya dulu. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ya. Yang dimaksud mampu di sini adalah mampu secara fisik dan finansial. Ya artinya kalau finansialnya nggak ada di sini nanti ada solusinya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud di sini, begitu kita tersentil ada ingin berangkat ke Baitullah, jangan lama-lama langsung putuskan. Contoh banyak sekali orang yang bertato, berpreman dan sebagainya, bahkan bekas pembunuh. Mereka berumroh dan menemukan hidayahnya nanti pada saat umroh, bukan dia meningkatkan dulu. Ya boleh, misalnya dia umroh 3 bulan lagi boleh itu ya 3 bulan lagi maka dia menangguhkan ibadahnya. Tapi niatnya harus ada. Begitu, silakan next. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Kata Nabi, selang-selinglah. Berarti cuma sekali nggak haji? Betul, wajibnya sekali. Tapi ada anjuran dari Nabi SAW, selang-seling. Itu kan berarti haji kalau bisa lebih dari sekali. Lagi kok perhitungan banget, ini tamu Allah kok. Kenapa Nabi suruh berulang-ulang kali? Haji dan umroh menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi obat anti miskin itu haji. Asal hajinya benar, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hajinya benar-benar ikhlas karena Allah dan mengerti makna dibalik semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Itu obat anti miskin dan obat penghilang dosa. Antum bertamu ke orang paling kaya di Jakarta, paling baik di Jakarta, kira-kira pulang tangan kosong apa enggak? Pasti bawa sesuatu, apalagi orang paling kaya, paling baik di Jakarta. Nah kita kalau haji bertamu ke siapa? Al-Muhsin, zat yang maha baik. Al-Ghani, yang maha kaya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi penyayang. Kira-kira antum tangan kosong? Enggak. Jadi nggak bisa diterima oleh akal sehat ada orang nggak berangkat karena bisnis lah, harus jaga proyek lah.
harus ngurus perusahaan. Anda bisnis, ngurus proyek perusahaan tuh nyari apa sih? Nyari uang kan? Ya kenapa nggak haji? Ini uang, ini jaminan dari Rasul. Emang bisnis Anda ada yang jamin pasti untung? Nggak ada. Ya itu karena kita selalu pakai logika kita, akal kita melebihi wahyu. Dan kita lebih percaya janji manusia, janji makhluk daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu, itu tadi ya pesan dari Pak Ustadz juga disampaikan bahwa jangan kita tunda-tunda ibadah haji dan umroh ya, karena memang kedekatan spiritual ini tidak tergantikan. Banyak orang yang hanya menghitungnya secara matematika manusia, padahal Allah punya matematika yang lain. Nah, kita harus tahu ya, artinya 1 tambah 1 adalah 2. Tapi menurut Allah kita 1 dan 1 bisa 1000, betul nggak? Artinya ada rahasia Allah nanti. Nah, rahasia Allah itu pada saat kapan? Pada saat nanti kita berumroh, pada saat kita sa'i, pada saat kita tawaf, kemudian mengunjungi makam baginda Rasul di Raudah dan sebagainya. Bahkan yang haji pada saat Arafah, di Musdalifah dan di Mina, Bapak Ibu. Nah, itu hal-hal itu memang masih menurut suatu hal yang misteri, dan itu kita rasakan nanti Bapak Ibu. Kita rasakan pada saat kita berhaji dan umroh. Di hadapan Allah, ego semua luntur, Bapak Ibu. Hati tunduk, iman dikuatkan. Nah, pada saat umroh ini, doa yang lebih khusyuk dari hidup. Jadi, air mata, kemudian taubatnya juga tulus, Bapak Ibu. Rasa dekat dengan Allah yang sulit. Di tanah suci ini memang doa-doa kita diijabah, Bapak Ibu. Termasuk saya waktu itu ngalamin, pada saat anak saya sakit, ada satu profesor dibilang, berangkat umroh. Saya bingung, loh, kenapa nggak cuma obat saja, nggak cuma medisin saja, enggak, ada hal tertentu yang insya Allah bisa dikabul. Betul, alhamdulillah saya berangkat umroh dan anak saya sembuh. Jadi bukan hanya melulu soal finansial, tapi masalah juga yang misalnya Bapak Ibu punya problem apa. Nah, berangkat umroh, ya. Ada mau cari jodoh, berangkat umroh. Ya, jadi macam-macam nih. Tinggal nanti bersujud dan nangis kita di Baitullah. Gitu ya, next silakan. Silakan Mas Rido. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak dulu orang kalau mau berhaji atau berumroh, mereka harus jual sawah, kemudian kerbaunya, mobilnya, rumahnya, dan sebagainya. Bahkan mau umroh pun melakukan hal-hal tersebut, Bapak Ibu ya. Tapi kami dari Biota Wisata, Tour and Travel Haji ini memberikan kemudahan, Bapak Ibu. Ada 5 metode. Ada 5 metode untuk kita bisa berangkat umroh. Jadi ini mudah Bapak Ibu. Yang sulit adalah mungkin diri kita. Yang sulit adalah memahami diri kita. Tapi ini sudah disiapkan oleh Biota Wisata ini. Jadi yang pertama adalah pembayaran secara tunai, secara cash Bapak Ibu. Jadi yang punya uang tinggal pilih paketnya, mau berangkat kapan, tinggal nanti menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu, ya nanti dibantu. Nanti menghubungi travelnya, nanti dibantu untuk pilih jadwalnya. Kemudian nomor 2, program tabungan umroh. Nah, ini ada tabungan Bapak Ibu. Ya, ada tabungan yang Bapak Ibu bisa ikuti gitu. Ada rekening virtual BRI. Kemudian ada lagi, jadi istilahnya Bapak Ibu nanti bisa DP, kemudian nanti bisa mengikuti tabungan umroh. Kemudian ada COD, cash on destination. Ya, bukan cash on delivery, bukan ya. Cash on destination. Jadi bayar di tanah suci. Nah, artinya setelah Bapak Ibu membayar DP, Bapak Ibu misalnya pernah mengalami suatu hal dengan travel X gitu ya. Akhirnya saudaranya terbengkalai dan sebagainya, ada rasa was-was kan pasti ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih alternatif yang ini nih, yaitu COD. Artinya Bapak Ibu membayar DP, kemudian nanti sisanya dibayar di tanah suci. Ya, kira-kira gitu. Kemudian nomor 4, pembayaran dengan skema pembiayaan syariah. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa juga mengikuti dana talangan ya oleh lembaga pembiayaan syariah. Nah, 1 sampai 4 ini ada satu lagi itu program umroh gratis. Nah, program umroh gratis inilah letak kita bersyiar ya. Kita bersyiar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi programnya sangat sederhana. Kita hanya mencari 12 orang, kita bisa berangkat umroh, atau kita
bisa masukkan 5 orang yang haji, maka kita bisa berangkat DP haji, maka kita juga bisa umroh gratis. Nah, ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus bersyiar. Ya, kita kan nggak mau cuma berangkat sendiri ya Bapak Ibu. Kita ingin ngajak saudara kita, betul nggak? Sebenarnya ada hal-hal tertentu kenapa kita harus bersyiar. Karena satu, kita wajib menjalankan perintah Allah. Ini bentuk kesolehan kita. Allah menyukai orang-orang yang soleh, Bapak Ibu. Orang yang soleh salah satunya bukan hanya untuk diri sendiri atau keluarganya, tapi juga untuk orang lain. Tugas kita bersyiar kepada orang lain. Sebagaimana diperintahkan surat Al-Baqarah ayat 196. Ya, sempurnakan haji dan umroh. Ya. Kemudian juga sebagai amal dakwah. Jadi amal dakwah, perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, ya, menyeru untuk Allah itu sangat diwajibkan, ya. Sesuai surat Al-Fussilat ayat 33. Nanti bisa lihat ya. Baik, next. Kasih jadi 5 pilihan nih Bapak Ibu. Silakan Mas Ridho. Kita juga mencoba di Bank Syariah Indonesia. Kita nabung namanya tabungan haji khusus rekening. Jadi kita buka, saya 750, istri juga 750. Kata orang-orang itu kalau sudah kita punya niat mengatasnamakan untuk biaya haji, dimudahkan kan itu. Nah setelah itu kok kepikiran, kalau kita daftar nunggu 25 tahun. 50 tambah 25 tahun berarti sekitar 75 usia kita baru bisa berangkat kan itu. Nah, setelah itu kita pikir lagi, udah yang penting kita nabung dulu kan. Setelah itu kok ketemu ya Ustadz Siddiq tadi diterangkan akhirnya. Ya akhirnya makin ada peluang nanti kalau kita bisa berangkat umroh, bisa mengubah kehidupan kita dan apa yang kita minta kepada Allah di sana itu Allah akan mengabulkan kan, dijabah, karena tempat-tempat yang benar-benar dijabah yaitu di Raudhah dan di Multazam, di Hajar Aswad. Makanya kita terbesit kalau kan diajarkan tentang proposal, permintaan apa kamu, tidak usah takut jumlahnya besarnya seperti apa, yang penting kita berserah diri pada Allah, minta dengan sungguh-sungguh. Yang penting niat umrah ini biayanya tercukupi. Hanya itu niat kita kan. Niku Mas, antara butuh modal, usaha juga baru baru mulai. Ya. Antara modal atau umroh? Padahal umrohnya jadi modal nanti. Ya, karena pernah Ustaz menyampaikan kalau kita didahulukan untuk kepentingan Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia. Makanya saya terus pikir untuk memantapkan hati saya, akhirnya itu udah yakin karena Allah di sana itu tanah yang suci. Apa yang kita minta pasti dikabulkan. Benar betul. Nanti kita mengeluarkan 50 juta, setelah pulang itu bukan hanya 50 juta. Mungkin kalau saya hitung itu 500 juta lebih dari penggantian itu kan. Jadi dari 50 jadi 500 ya? Iya, jadi saya sampaikan itu kita bisa buat tempat ini itu ya, tidak cukup 150 juta, terus kita menikahkan anak, terus kita diberi mobil, dan kita bisa juga beli tanah lagi. Ya, Bapak Ibu, itu tadi ya kisah salah jemaah calon sekarang udah menunaikan ibadahnya ke tanah suci, mereka berbagi kisah gitu ya. Ternyata betul Bapak Ibu, asal kita harus punya keberanian. Kadang kita harus memaksa diri kita. Untuk Allah itu harus yang utama banget, ya artinya utama. Ini yang manggil Allah, ya. Orang yang dipanggil sama bos aja dia hadir. Ya kan, misalnya harus berangkat, harus rapat jam 9, terus hadir. Ini Allah yang manggil, artinya Allah sudah menunjukkan melalui rezeki yang diberikan oleh pada kita. Ya artinya, mohon maaf sekali, kita jangan pelit sama Allah. Kita jangan pelit sama Allah. Ingat rezeki kita selama ini yang kasih siapa? Allah. Betul nggak?
Jadi kita hanya menyisihkan sedikit saja. Bagi yang sanggup cash, silakan cash. Yang sanggup DP, segera langsung DP. Itu kunci niat, itu penting. Karena umroh mengajarkan nilai kehidupan melalui ibadah. Ya, satu, kesabaran pada saat kita tawaf tuh sa'i ya. Masuk juga di Arafah, di Musdalifah bagi yang haji. Kemudian bermalam di Mina itu ibadah-ibadah yang luar biasa, butuh kesabaran. Ya, kita berdesak-desakan dengan manusia ya. Kemudian kita masuk ke WC ya, mohon maaf kalau di Arafah dulu orang sampai antri ya. Itulah bukti kesabaran ya. Kemudian ada keikhlasan saat berbagi ruang dengan jutaan jemaah. Disitulah kita serasa seperti saudara semua antar bangsa Bapak Ibu ya, merasa kanan kiri kita mungkin dari Afrika, dari Eropa, dari Asia yang lain itu seperti saudara, dan kita nggak boleh ada mengucapkan kata-kata yang buruk Bapak Ibu pada saat melakukan ibadah itu. Kemudian kerendahan hati di Masjidil Haram dan Madinah, kita tunduk bahwa ini rumah Allah ya. Kemudian Masjid Nabawi ada makam baginda Rasul, kita jaga lisan kita, langkah kita, perbuatan kita di sana. Jadi jangan gampang mengeluh, yang penting kita banyak berbuat hal-hal yang baik. Misalnya ada jemaah yang kesulitan berjalan, ya kita bantu. Atau kita bantu dia kesulitan belum makan, misalnya kita bantu. Nah, kita harus melakukan banyak sekali ibadah. Ingat bahwa salah satu meningkatkan juga jumlah sholat kita. Ya, ingat sholat ibadah kita maksud saya. Jadi di Masjidil Haram itu kan ibadahnya sampai 100.000. Bayangin di Indonesia saja di rumah kita cuma 1. Pahala di masjid cuma 27, ya kan? Nah, artinya kalau kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, artinya kita sudah melakukan kelipatan ibadah. Luar biasa ya. Jadi umrah bukan hanya ibadah ritual, tapi juga sekolah kehidupan. Itu terima kasih. Silakan next, Mas Rido. Oke ya. Jadi investasi akhirat warisan iman. Umroh bukan sekedar biaya perjalanan, tapi investasi pahala yang kekal dampaknya. Ibadah lebih terjaga setelah pulang. Kita menjaga lisan. Ya tadi sudah diingatkan ya. Begitu kita pulang, kita punya yang baru. Kemudian keluarga terinspirasi ingin ikut-ikut juga mendaftar. Kenapa? Karena mendengarkan. Mungkin ada hal-hal tertentu pada saat dia beribadah haji, beribadah umroh ya. Itu ada hal-hal tertentu yang dia ingin seperti itu. Akhirnya tergugah untuk juga berangkat. Hidup dipenuhi keberkahan dan ketenangan. Betul Bapak Ibu. Setelah pulang dari haji dan umroh, maka banyak sekali ya keberkahan ya. Harta bisa habis, namun pahala umroh terus mengalir hingga akhir hayat. Cuma satu, saya mengingatkan sekali Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah nanti beribadah umroh atau haji, segera bereskan atau sebelum berangkat bereskan masalah-masalah yang sifatnya salah satunya riba Bapak Ibu. Karena riba itu ayat yang paling banyak di Al-Quran. Yang itu istilahnya orang makan riba, maka dia sedang berperang sama Allah. Ini nggak main-main. Artinya banyak orang yang pulang dari tanah suci tetap dia bermain riba, pinjol, pinjaman cicil, kredit dan sebagainya. Hapus Bapak Ibu, hilangkan ya. Karena ini Allah udah kasih keberkahan sama dia. Jangan sampai keberkahan ini hilang Bapak Ibu. Oke, itu. Silakan next. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya, dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan mengeluarkan uang 2-3 digit sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di Marwah,
doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin, Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau, atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, chemistry-nya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah, dan mempertahankan hidayah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita ingat mungkin ya sebelum nanti kita ingat, coba lihat feedback ke 50 tahun atau 100 tahun ke belakang, ya. Orang kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mereka itu satu, melakukan perjalanan pakai kapal laut, Bapak Ibu. Berbulan-bulan nyampe ke Baitullah, sampai ke Tanah Suci maksud saya. Kemudian sampai pinggir pantai dia harus naik ontak, Bapak Ibu, bahkan berjalan kaki. Ya, sampai berhari-hari, berbulan-bulan untuk nyampe saja ke Tanah Suci. Luar biasa perjuangan mereka. Sekarang sudah enak, Bapak Ibu. Ada pesawat terbang. Dijemput nanti di bandara, ya, makan enak di pesawat, kemudian dijemput oleh bis sampai ke hotel. Semuanya udah serba mudah, Bapak Ibu. Jadi artinya sudah sangat mudah. Jadi jangan ada istilah kita capek. Niat, coba kita lihat saudara-saudara kita dulu, leluhur kita atau yang kita dulu, ya, mereka mereka mengalami hal yang luar biasa. Kemudian juga jadi Bapak Ibu tadi udah diingatkan bahwa barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Bapak Ibu, nanti bisa dibuka ya. Jadi mari yuk kita sambut panggilan Allah. Allah berfirman, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk perjalanan ke sana, surat Al-Imran 97. Ayat ini bukan sekedar perintah, Bapak Ibu, tapi panggilan. Itu panggilan cinta Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penyayang, Sang Maha Rahman, Maha Rohim memanggil Bapak Ibu. Coba renungkan yuk, kita renungkan Bapak Ibu. Ya, ini bukan main-main. Panggilan, dipanggil bos saja kita kalau nggak dijawab berapa kali, mungkin di PHK, betul nggak? Tapi Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh Maha Pemurah. Kita sudah sujud, ya. Kita sujud di atas sejadah kita. Ya, Allah sayang sama kita. Baginda Rasul sayang sama kita. Masa kita hanya mengeluarkan DP saja nggak mampu? Bisa, Bapak Ibu. Jual barang-barang kita yang ada, yang tidak produktif di rumah kita, jual. Ya, ada sapi jual, ada sawah jual, ada motor bekas jual. DP segera niatkan, kemudian kita kalau misalnya nggak bisa cicil, kita bisa bersiar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini Allah cinta sama ibadah orang-orang yang soleh, Bapak Ibu. Kita banyak dosa, termasuk saya juga dosanya banyak sekali, Bapak Ibu. Jika hari ini Allah menggerakkan hati Bapak Ibu, rasakan bagaimana pada saat kita dipanggil. Coba salah satunya kita mendengarkan azan-azan yang dari Mekah misalnya, itu berasa beda ya. Jadi kita harus meresap masuk ke dalam hati. Allah melapangkan niat kita. Kita harus punya niat berlian, Bapak Ibu. Bukan niat tempe, bukan niat emas, bukan. Niat yang paling utama, niat yang berlian. Kenapa? Berlian itu tidak gampang digoyang. Ya, ada yang cerita kiri-kirian penawaran motor segala, kita tidak goyang, Bapak Ibu. Allah menghadirkan kesempatan di hadapan Anda.
banyak hal Bapak Ibu. Saya juga merasakan pada saat orang umroh haji itu banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita. Pada saat satu contohnya, saya bisa melihat sosok ibu saya gitu dalam berhadapan sekitar 200 meter. Saya dari kecil 2,5 tahun nggak pernah ketemu mama. Saya diperlihatkan demi Allah. Ya senyum dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal lain yang ya Allah benar-benar itu nggak kita duga Pak, waktu di tanah air Bapak Ibu ya bisa melihat makam baginda Rasul dari sangat dekat contohnya dan masih hal-hal yang lain. Jadi jangan tunda panggilan Allah. Segera habis acara syiar ini, hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu. Segera Bapak Ibu. Jangan tunda 1 hari, 2 hari. Saya mau booking dulu misalnya. Ya, dia belum ada uangnya nih untuk DP 1,5, tapi minimal booking dulu. Ya, segera hubungi, saya mau booking. Besok ada duit 1 hari, 2 hari, langsung lunasi DP, bahkan kalau bisa cash lebih bagus cash. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan lanjut. Izin bertanya Pak Ustadz, saya izinkan. Bagaimana ikhtiar apa amalan yang bisa dilakukan agar Allah mempermudah dan mempercepat untuk datang ke Baitullah? Pertama nabung. Niatkan untuk ke Baitullah ya. Yang kedua, baca ayat-ayat terkait dengan haji dan umroh. Misal, saya ijazahkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Kalau pengen sampai haji. Kalau pengen sampai umrah saja, cukup ayat 196. Ulangi, Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayatnya 196. Kalau pengen sampai haji, ayat 203. Rutin baca, terus ikutkan pada kehendak Allah. Ya, bukan membawa ayat itu kepada umrahnya, bukan, tapi membawa ayat itu kepada ketentuan Allah. Ya Allah, Engkau yang berjanji, Engkau yang pasti menepati, Engkau yang berfirman, Engkau pasti yang mengabulkan. Baca, selesai. Ya, jelas sampai sini? Jangan berharap pada manusia, pada saya minta. Satu kali saya ajarkan yang tadi saya sampaikan. Ada seorang ustadz di daerah ngajar di musola. Nah, kemudian datang ke kajian rutin. Satu kali saya ajarkan itu. Nah, kami kan kalau ada haji suka rutin manasik, yang ngajarkan manasik. Beliau ikut, yang lain foto-foto, video kayak antum gitu, gini, ya. Gak apa-apa. Ya, kalau yang itu tidak melihat ke miniatur Ka'bah tuh lihat, ya, nangis. Dah kan? Selesai saya tanya, kenapa tadi Pak? Saya seperti melihat Ka'bah di depan saya, Ustaz. Rindu ke sana. Oh, alhamdulillah. Baca ini. Dan setelah itu kurang lebih haji terlaksana. Terus kita masih bikin pengajian karena saya tidak berangkat. Beliau tuh nggak ada, hilang. Mana bapak ini biasanya rutin, kok sekarang nggak ada. Pertemuan kedua nggak ada juga. Sepekan sekali itu kajian. Setelah selesai, musim haji selesai, datang beliau, wajahnya cerah, teduh, datang. Masya Allah Ustaz, Masya Allah Pak, kemana aja? Afwan Ustaz, kemarin anak izin nggak sempat, anak haji dulu katanya. Haji? Yang gimana bisa? Saya waktu baca itu, terus maghrib saya baca, isya saya baca. Jadi imam di musola, dibaca itu terus. Setelah selesai ada jamaah datang tanya, Bapak kok bacanya ayat tadi, ayat haji terus katanya kan? Bapak sudah haji belum? Belum Pak. Udah sekarang ikut aja dengan saya Wena please. Ikutlah beliau. Maka saya bilang, udah kita nggak ada materi hari ini, antum aja cerita sama jamaah. Gitu, ya. Nah, mudah-mudahan yang tanya besok ceritanya. Ya, Bapak Ibu, itu terakhir ya. Jadi sebelum saya tutup, tadi Pak Ustadz Hidayat sudah mengatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat beramal soleh. Nah, salah satunya tadi ya, dia sudah berbuat baik, ya kemudian juga menjadi imam dan sebagainya. Saya hanya menambahkan saja bahwa ada beberapa hal untuk bisa mempercepat umroh, bahkan haji, yaitu sedekah subuh. Yang pertama sedekah subuh. Kadang-kadang kita sholat, berangkat dari rumah, sholat ya, bagi bapak-bapak, itu kita usahakan ada masuk kotak amal sedekah subuh dengan niat untuk salah satunya, pertama kesehatan orang tua atau orang tua yang sudah dipanggil, kemudian untuk kita berhaji dan umroh. Kemudian berbanyak istighfar, ya, berbanyak istighfar, kemudian tingkatkan takwa. Jadi selama kita berniat memperkuat niat kita, kita harus punya meningkatkan takwa dan ketaatan.
Kemudian doa panggilan pada Allah. Tadi udah disinggung oleh Pak Ustadz Hidayat. Niat kita harus diperkuat. Ya, kemudian perbanyak silaturahim, Bapak Ibu. Dengan silaturahim salah satunya adalah membuka rezeki, gitu ya. Kemudian berbakti pada orang tua. Kalau kemarin kita keras sama orang tua, yuk kita hormati orang tua. Bahagiakan hati, karena ridho orang tua dan ridho Allah. Kemudian perbanyak sholat tahajud, Bapak Ibu. Perbanyak sholat pertajam, mohon. Ya, karena dengan tadi sudah disinggung, ya. Kemudian perbanyak syukur Allah akan berikan nikmat lebih, ya, surat Al-Ibrahim ayat 7. Kemudian menjaga sesuatu yang halal. Kalau kita mau meningkat, ya, artinya jangan coba-coba bermain dengan riba dan sebagainya, ya. Hilangin itu, ya. Sabar, istiqomah, kemudian menolong orang lain. Yang diperkuat syiarnya supaya kita bisa cepat-cepat berangkat. Kemudian tadi perbanyak talbiyah, ya. Kemudian juga mulai niat berikhtiar, salah satunya adalah dengan DP, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian juga infak di jalan Allah. Jadi hal-hal yang positif, ya. Apalagi besok kita akan kurban, yang sanggup kurban, gitu ya. Yang belum mengumrohkan orang tua atau menghajikan orang tua, segera juga gitu. Yang belum dalam segera orang tua kita. Baik, mungkin itu saja dari saya pemaparan hari ini. Saya semoga Bapak Ibu dipermudah jalannya untuk ke Baitullah, baik pada haji maupun, dan doakan kami semua, saudara-saudara kita juga bisa melakukan ibadah haji maupun ke umroh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, karena saya manusia biasa penuh dengan khilaf. Selebihnya kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abadi, alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar dan banyak ilmu dan wawasan untuk kita semua, ya Ayah Bunda. Jangan pernah ragu untuk mengejar mimpi ke Baitullah. Pak Haji, kuatkan niat, kuatkan doa, dan kuatkan ikhtiar. Insya Allah, Allah mudahkan jalannya. Nah, Ayah Bunda yang belum daftar, silahkan segera menghubungi orang yang sudah mengundang Ayah Bunda semua. Karena manfaat umroh sangat luar biasa. Menghapus dosa-dosa masa lalu, melepaskan beban batin dan penyesalan, dan memulai hidup dengan tenang dan hati yang bersih. Perjalanan ke Baitullah bukan tentang siapa yang mampu, tapi tentang siapa yang Allah pilih untuk menjadi tamunya. Umroh bukan sekedar perjalanan, tapi undangan langsung dari Allah. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menjadi tamunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, untuk selanjutnya adalah doa dan afirmasi. Doa dan afirmasi ini untuk menambah kekuatan dan energi kita. Kita panggilkan saja untuk Bunda Sopi, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bunda. Bunda Sopi, monggo. Mana Bunda Sopinya nggak ada. Iya Bun, kayaknya dia nggak masuk deh. Tadi udah masuk, kayaknya kepencet keluar. Monggo Bunda Sopi, masih di mute, monggo. Masih di mute Bun. Nah udah. Iya. Bentar, Alhamdulillah. bentar. Sinyalnya sebentar. Alhamdulillah, banyak leader-leader hebat. Terima kasih guys.
Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita pagi hari ini melaksanakan yaitu afirmasi dan doa. Kita hanya pertama kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan keberkahannya. Karena sesungguhnya ketika Allah sudah ridha kepada kita dan Allah sudah menurunkan berkahnya dalam hidup kita, maka segala persoalan akan Allah cukupkan, akan Allah mudahkan, dan Allah selesaikan dengan caranya yang sering tidak bisa kita pikirkan. Baik Bapak Ibu, untuk kehidupan ini kita tidak usah terlalu takut tentang rezeki ataupun masa depan. Cukup kita dekatkan hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan Allah itu selalu datang tepat pada waktunya. Baik, sebelum kita melakukan doa dan afirmasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu, yaitu membaca doa Ummul Kitab, agar doa dan afirmasi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memejamkan mata kita perlahan. Tutup mata kita dengan rapat dan senyaman mungkin. Kita mulai memejamkan mata, kemudian nafas kita biarkan berjalan dengan normal. Kita rasakan hembusan nafas kita dan tarikan nafas kita perlahan-lahan. Mari kita tarik nafas panjang 3 kali. Tarik nafas melalui hidung, mulai. Tahan, keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung. Tahan, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal muharram Rasulullah. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal mu'azzam Rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdika wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, hari ini kami sadar ya Rabb, betapa kami selama ini terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar target, mengejar kesibukan yang tiada habisnya. Ya Allah, selama ini kami cuek,
Kami selalu menunda-nunda panggilan-Mu ke Baitullah. Padahal Engkau sudah memanggil kami berkali-kali. Lewat rezeki yang cukup. Lewat kesempatan yang telah Engkau bukakan kepada kami. Lewat bisikan yang Engkau bisikkan ke dalam hati dan kolbu kami. Tentang seruan-Mu ke Baitullah. Ya Allah. Hati kami, jiwa kami bergejolak ya Rabb. Mendengar panggilan-Mu, mendengar suara seruan-Mu ke Baitullah. Ya Allah, Engkau berbisik kepada kami, kepada hati kami, bahwa tamu Allah adalah mulia. Tamu Allah adalah Engkau undang. Ya Allah, tapi kami berkali-kali melalaikan panggilan-Mu itu. Ampuni kami ya Rabb. Kami selalu berkata nanti, dan nanti. Kami selalu berkata tunggu siap. Dan kami selalu berkata masih ada urusan dunia. Ya Allah, hari ini kami menyesal ya Rabb. Bagaimana kalau umur kita tidak sampai? Bagaimana kalau kesempatan itu sudah Engkau cabut dari kami ya Rabb? Bagaimana kalau Engkau panggil kami pulang sebelum kami sempat bersujud di Baitullah-Mu? Ya Allah, ampunilah kami yang terlalu mendahulukan dunia dibandingkan panggilan-Mu ke Baitullah. Ampuni kami ya Rabb yang terlalu sibuk mengurusi urusan dunia sehingga kami lupa tujuan hidup kami yang sebenarnya. Tujuan hidup kami yang sebenarnya adalah kembali kepada-Mu ya Rabb. Karena kami ini adalah hamba-Mu. Kami hanyalah manusia ciptaan-Mu. Dan kami bukan pemilik hidup kami sendiri. Dan setiap saat Engkau akan mengambil kami kembali. Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang harus hamba ungkapkan kepada-Mu pada pagi hari ini ya Rabb. Ya Allah, tetapi yang terjadi pada gejolak hati kami ini, yang terjadi pada gejolak jiwa kami ini ya Rabb, betapa kami rindu Baitullah-Mu. Kami kangen memeluk Ka'bah-Mu ya Rabb. Kami rindu tawaf mengelilingi rumah-Mu ya Rabb. Kami rindu berdesak-desakan menuju Multazam. Kami rindu ya Rabb. Kami ini rindu. Kami rindu ya Rabb. Kami rindu berkelantungan di pintu Ka'bah-Mu. Kami rindu mengungkapkan semua yang menjadi perasaan kami kepada-Mu. Kami ungkapkan semua dosa-dosa kami di hadapan rumah-Mu. Kami doakan semua keluarga kami dan seluruh kaum muslimin dan muslim agar bisa berkunjung ke rumah-Mu.
untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Allahumma balikna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna hajatan mabruratan wa umratan maqbulah waghfir lana wa liwalidayna warzuqna ziyaratal haram miraran wa tikraran. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Mekah dan Madinah dan Arafah ya Rabb. Karuniakanlah kepada kami haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Anugerahilah kepada kami ya Rabb kesempatan untuk mengunjungi rumah-Mu yang suci berulang kali. Ya Allah, kalau bukan kepadamu kami menangis, kalau bukan kepadamu kami mengadu, kalau bukan kepada Engkau kami mengungkapkan isi hati kami, pikiran, cinta dan kasih sayang kami. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Maka terimalah ya Allah, terimalah doa-doa kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb, untuk bisa menjadi tamu-Mu ke Mekah dan ke Madinah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami ini semua di sini mewakili curahan hati orang-orang yang rindu Mekah dan Madinah, yang sampai saat ini mereka belum bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh karena terkendala sesuatu ya Rabb. Dan semua ini menjadi motivasi bagi kami bahwa kesabaran ini adalah ujian dari-Mu ya Allah, dan itu adalah di atas segala-galanya. Dan kami yakin ya Rabb, di balik semua rencana besar-Mu ini tentu akan ada hikmah yang luar biasa. Ya Rabb, sebagai bentuk rindu kami kepada Mekah dan Madinah, kami semuanya ya Rabb mewakili kaum muslimin dan muslimat yang berada di majelis ini, berada di sekolah Syiar Baitullah ini. Kami mendoakan ya Rabb, semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat bisa disegerakan hadir ke Baitullah-Mu untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Insya Allah, dengan seiring berjalannya waktu, kita semua akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke posisi semula. Izinkan diri Bapak Ibu semakin rileks dan semakin nyaman. Mari kita tarik nafas 3 kali. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Lepaskan perlahan-lahan lewat mulut. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. Keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung. Tahan. Kemudian keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Baiklah Bapak Ibu, pada doa dan afirmasi pada pagi hari ini, kita telah niatkan bahwa pada hari ini kita menerima semua yang menjadi takdir Allah, menerima semua ketentuan Allah,
Mari kita belajar bersama-sama menerima keadaan kita hari ini dengan tulus dan ikhlas. Dan apa yang diberikan Allah, jangan kita benci, jangan kita sia-siakan. Siapa tahu ini adalah jalan, proses menuju sesuatu perubahan hidup yang luar biasa bagi kami. Ya Allah, kita terima saja, kita sabar dengan ikhlas, kita terima. Ya Allah, kami terima ya Allah, kami ridha, kami ikhlas, kami terima ya Allah, kami ridha, kami ikhlas. Ya Allah, kami ridha, kami menerima ya Rabb, kami ikhlas. Kita berusaha ikhlas menerima keadaan kita saat ini. Dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami ridha, kami menerima, kami ikhlas ya Allah. Kami ridha, kami menerima, kami ikhlas ya Allah. Kami ridha, kami menerima, kami ikhlas ya Allah. Dan Engkau telah berjanji kepada kami ya Allah, barang siapa yang bersyukur kepadamu, Kau akan menambah nikmat kami. Dan kami pasrahkan ya Rabb semua urusan kami saat ini hanya kepadamu. Kami ikhlas, kami menerima, kami ikhlas, kami ridha, kami terima keadaan kami saat ini. Kami ikhlas, kami bersyukur, kami menerima, kami ridha keadaan yang Engkau tentukan pada kami saat ini. Dan kami pasrahkan semua urusan kami saat ini hanya kepadamu. Kami pasrahkan ya Rabb semua urusan kami pada saat ini hanya kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Hari ini kami telah bahagia. Engkau telah memberikan kabar yang terbaik bagi kami. Bahwa hari ini kami akan bahagia. Kami akan berkelimpahan. Kami akan bisa membantu banyak orang. Kami akan segera pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Terima kasih ya Allah. Engkau persiapkan tiket dan paspor kami. Terima kasih ya Allah. Engkau persiapkan uang saku kami. Terima kasih ya Allah. Engkau telah persiapkan semuanya untuk kami dengan sempurna ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bahagia ya Allah mulai hari ini dan seterusnya. Kami bahagia. Kami berkelimpahan. Kami kaya raya ya Rabb. Kami bisa membahagiakan banyak orang. Kami bisa membuat tersenyum banyak orang. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Iya, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Ayah Bunda, terima kasih Bunda Sophie. Doa dan afirmasinya, dan insya Allah doa-doa pagi ini Allah kabulkan.
dan kita dipermudah untuk menjalankan atau menjemput impian kita ke Baitullah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah, taklim kita sudah selesai. Kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.